apa yang kurang, dan yang lebihnya kita saling kasih tahu. Apa kata beliau di situ? Nah, itu salah satu juga manfaat daripada kaum saya, kata orang yang non muslim ini, yang membuat alat seperti itu sehingga ceramah Habib bisa tersebar, bisa terdengar sampai di luar sana. Mungkin kalau tidak pakai itu, cuma kami saja yang di dalam forum ini saja yang mendengarkan. Nah, itu apa namanya, salah satu manfaat berzikir dengan lisan, sehingga orang yang mungkin kita tidak tahu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mendengar itu bisa terketuk hatinya untuk bisa semakin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'al qalbi khaufan min ayyazunnahu bihir riya. Jangan sampai kita meninggalkan zikir dengan lisan itu karena, mohon maaf, tangga paling hati saja yang lebih bagus saja, misal seperti tadi. Karena apa? Berprasangka, khaufan, takut, ayyazunnahu bihir riya. Takut kita berprasangka kita jadi riya nanti. Semua nanti takut didengar orang kalau kita pakai mic dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebabnya para ulama sering menyampaikan, kalau kami diibaratkan, mohon maaf ini ya, kalau kami diibaratkan seperti anak-anak sama guru kami. Apa? Anak itu belum bisa langsung makan kok biji-biji sesuai dengan takarannya. Sesuai dengan takarannya. Sehingga dari sanalah sesuai dengan tingkatan, sesuai dengan sudah keilmuannya, baru dikasih sesuai dengan takarannya. Makanya para kaidah Arab mengatakan kullu maqalin maqam. Setiap yang kita ucapkan itu maqam, memiliki tempat dan memiliki ruang atau sikon. Tidak semerta-merta, mohon maaf, kita ngomong ini ngomong itu tanpa ada kita mengenal, kita mengetahui posisi, kita mengetahui tempat kita ngomong. Maka tidak langsung bisa kita memijak atau memposisikan diri kita sampai tingkatan ikhlas, sampai tingkatan ridha, sampai tingkatan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bisa melewati fase-fase yang namanya mungkin. Karena belum kita sampai ke atas, riyakah mungkin kita dulu? Ada sifat ujub kita, sombong kita, itu memang sifat manusiawi seseorang. Tidak bisa kita langsung harus kau ini, harus kau begitu. Tidak. Hanya para ulama sering menjelaskan kita sering-sering berbuat kebaikan. Karena di dalam kebaikan itulah akan timbul nanti dengan sendirinya, akan menghapuskan, akan menghilangkan sedikit demi sedikit yang kurang baik, yang jelek. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'annya, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Makanya al-hasanat, kalau orang ulama nahwu mengatakan al-hasanat itu bimakna al-jam'i laisa bil mufradi. Maknanya itu jamak, artinya hasanat itu kebaikan, bukan kebaikan sekali saja, tidak, tapi banyak kebaikan yang kita kerjakan baru menghilangkan sayyi'at. Sayyi'atun saja. Satu mau dihilangkan kejelekan dengan banyak kebaikan, apalagi banyak kejelekan, kekurangan kita miliki. Baru kita berbuat kebaikan sekali sudah kita mau anggap diri ini. Jangan. Yang penting sekarang bagaimana kita menambah dan memperbaiki kekurangan kita dalam hal keseharian kita, lebih-lebihnya dengan kebaikan. Guna tiada lain, mudah-mudahan semua yang kita kerjakan kebaikan itu, baikkah perbuatan daripada lisan kita, hati kita, ataupun af'al kita, perbuatan kita,
diridhoi oleh Allah Subhanahu